Zakat fitrah itu, kalau sebagian ulama mengatakan bahwa penerimanya hanya dua golongan. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Mari kita kuatkan lagi semangat kita, jangan mundur. Bahkan malam ini, malam 27, oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa kami mengetahui, diberikan informasi bahwa malam 27 itulah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini sekarang di tempat ini, di masjid yang kita cintai ini, untuk sama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita atau sesi kita kali ini kita coba membahas tentang zakat. Mana anak sebagai kedua ada bisnis sebentar berpelan, ada video. Iya, masyaallah. Iya. Jadi zakat itu bagian dari rukun Islam. Nah, rukun Islam. Masyaallah. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Wah, pasti lagi ini. Masyaallah. Jadi didengar baik-baik. Kalau ada sekitar ditanya baru dan jawab, itu artinya. Rukun Islam itu ada 5. 1. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini Allah itu sebagai sesembahan satu-satunya, ya Tuhan selain Allah, dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu ada 5 sholat. Apa saja sholatnya? Subuh, lagi zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu wajib. Apabila wajib, kalau ditinggalkan maka kita akan berdosa. Itu perintah Allah. Ya. Sudah 2 nih. 3, apalagi yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini yang saat ini kita lakukan pada siang hari. Keempat, mengeluarkan zakat atau berzakat. Kemudian yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Jadi ada 5 ini. Nah, sebentar kalau kali ini ada bagian yang berbeda. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita fokus di rukun iman yang ketiga, yaitu berzakat. Apa itu zakat? Zakat itu dari kata zakat atau membersihkan atau memberikan barokah, memberikan atau bertumbuh, bertumbuh. Jadi zakat yang kita keluarkan itu bisa membersihkan, terutama untuk zakat fitrah, itu bisa menyempurnakan, membersihkan kekurangan dari dosa-dosa kita, membersihkan dari apa yang kita makan selama ini kita konsumsi, dalam bentuk nasi dan seterusnya. Oleh karena itu kita mengeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok. Kalau di negara lain mungkin kurma, mungkin gandum dan seterusnya. Kita di Indonesia karena terlalu makan nasi, maka yang dikeluarkan adalah beras. Yang kedua adalah bertumbuh. Kalau kita mengeluarkan zakat, maka tidak ada orang yang miskin karena mengeluarkan zakat. Jaminan itu akan bertumbuh, bertambah keberkahan. Apa itu berkah? Berkah adalah bertambahnya kebaikan, bertambah kebaikan. Nah, zakat itu terbagi 2 kurang lebihnya secara umum. Ada yang disebut dengan zakat fitri atau zakat fitrah yang kita kenal, dan ada yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Zakat harta turun lagi. Ada zakat perdagangan, ada zakat investasi, ada zakat emas, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat pertambangan, dan seterusnya. Dan zakat fitrah ini mungkin kita sudah paham semua, tapi saya kira perlu dipahami kembali bahwa zakat fitrah itu wajib hukumnya untuk semua
ya, semua kita. Kalau dalam rumah kita ada 5 orang, maka yang kita keluarkan adalah 5 orang. Kalau 10 orang dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya yang meninggal di bulan Ramadan, apakah masih bisa berzakat atau tidak? Ya. Maka orang yang meninggal di bulan Ramadan itu sudah gugur, ya, zakat. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa keluarga zakatnya selama dia dalam bulan Ramadan. Jadi kalau mau diaman, ya belum. Ada juga yang mungkin hamil, paling besar. Kemudian, apakah bayi yang dalam kandungan ini sudah 9 bulan itu dizakati? Ya. Sebagian besar orang mengatakan bahwa dia belum dizakati sepanjang dia belum lahir ke bumi. Batasnya kapan? Batasnya itu adalah ketika khotib naik ke mimbar. Jadi kalau besok atau mungkin takbiran malam masih bisa zakat. Ya, masalahnya kalau misalnya lama sekali kita keluar zakat, susahnya panitia untuk membagi. Oleh karena itu, biasanya 1 minggu sebelum Lebaran, biasanya kita sudah buka layanan untuk membuka zakat. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini sangat penting. Jika seseorang misalnya dalam kesehariannya tidak hidup, susah berhasil kasih keluar zakat dan untuk makan saja susah. Ya. Maka boleh keluarganya punya kewajiban untuk memberikan zakat atau mengeluarkan zakat. Misalnya begini, ada keluarga dekat saya misalnya yang saya tahu, makanya kita sebagai keluarga itu harus melihat kondisi ya keluarga kita. Seperti yang praktis saudara atas keluarga, maka bisa dibayarkan oleh keluarga yang lain. Bisa dibayarkan oleh keluarga yang lain. Bahkan orang yang mendapatkan zakat, misalnya dapat di berbagian dari miskin misalnya, atau dari seseorang, itu tuh tidak ada berasnya, maka zakat yang diterima itu bisa dikeluarkan kembali. Bayangkan itu bagaimana pentingnya keluarga zakat. Ya. Sebenarnya jika masjid mempunyai keuangan yang cukup, maka masjid akan mendata mana warga kita yang tidak punya kemampuan zakat dan masjid menanggung untuk mengeluarkan zakat. Betapa pentingnya apa disebutkan zakat, karena itu adalah sebuah kewajiban. Jadi zakat fitrah ini saya kira kita sudah bisa memahami. Nah, ada yang mengatakan bagaimana bagusnya, apakah kita setor di masjid ataukah kita langsung keluarkan? Ya. Maka sebagian mengatakan bahwa lebih bagus kita melewati atau lewat amin atau lewat masjid. Kenapa lewat masjid? Supaya pertama kita mendapatkan doa dari amin. Ada doanya itu kalau dimasakan. Didoakan keberkahan, bagaimana rezekinya berkumpul, ya, dan seterusnya. Ajarallahu bima dan seterusnya. Semoga Allah membalas ya, kebaikan yang diberikan. Kemudian yang kedua, supaya zakat itu terbagi secara merata. Tidak ada yang dapat banyak, ada yang tidak dapat dan seterusnya. Nah, tapi ada yang mengatakan bukan lewat miskin, tapi ada keluarga boleh tetap dapat miskin, tapi dikirim sama panitia. Saya mau sekolah sana, tapi ini ada sedikit nama-nama untuk boleh seperti itu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah itu kalau sebagian ulama mengatakan bahwa penerimanya hanya dua golongan. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Apa itu fakir? Fakir adalah seseorang yang dalam kehidupannya penuh dengan kesulitan ekonomi, yang untuk kebutuhan sehari-harinya
pekerjaan tetap, kemudian untuk makan dalam mungkin besok saya tapi mungkin susah, atau 3 hari ke depan itu seperti yang panggil. Kemudian miskin adalah di atas sendiri, ada orang mungkin ya, ada pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya, itu mendapatkan. Bagaimana dengan Amin yang takut miskin? Amin itu tidak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Ini catatan. Amin tidak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Cuma biasanya mendapatkan sedekah dari kerjanya mengurus sedekah dan mengurus zakat tadi. Mungkin ada kelebihan, misalnya beras yang kita setorkan biasa 4 liter. Ya, sebenarnya dalam satu sok itu hanya sekitar 3,5 liter. Mungkin selisihnya jadi mungkin ada bagian dari Amin. Ya, hadirin yang Allah SWT. Yang kedua, jadi zakat fitrah sudah selesai. Zakat mal, apa itu zakat mal? Secara umum itu dibahas. Zakat mal adalah nilai uang yang kita miliki yang syaratnya dua. Pertama, cukup jumlahnya yang disebut dengan nisab, dan yang kedua adalah cukup waktunya yang disebut dengan haul. Waktunya berapa lama? 1 tahun. Satu tahun. Misalnya kalau dalam aturannya adalah orang yang memiliki emas, jadi kalau ada emasnya atau uang yang senilai dengan emas 85 gram. Berapa sekarang harga emas itu? Ya, 3 juta. Oh, 2 juta. Kalau yang emas batangan antam sekarang sekitar 1,7 juta. 1,7 juta. Nisabnya emas itu adalah 85 gram. Coba yang punya kalkulator itu diberi 85 kali 1,7. 85 kali 1,7. 144 juta 500. Jadi kalau ada uang tak yang totalnya sekitar 144 juta 500 disaldokan yang telah menetap dari bulan Ramadan yang lalu sampai bulan Ramadan sekarang, maka keluar 2,5%. Berapa 2,5% dari 144 juta? 3.600.000 kurang lebih 12.000. Jadi 3.612 itu adalah bagian yang orang punya. Ya. Siapa penerima zakat mal? Dalam surah At-Taubah ayat 60 disebut di situ. Yang menerima zakat itu disebut dengan 8 asnaf atau 8 golongan. Fakir, miskin, kemudian amin, ini masuk amin. Kemudian apa lagi? Ya, orang yang berhutang, kemudian budak, kemudian bisa dibilang, kemudian apa lagi? Orang yang berhutang itu ada 8 golongan. Nah, 8 golongan ini itu punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat yang kita keluarkan. Pertanyaannya sekarang, uang saya itu tidak cukup sebanyak 140 juta. Tapi kita punya emas. Jadi digabung misalnya begini. Kita punya emas 50 gram. 50 gram. Berarti sisa 35 gram, karena 50 tambah 35 sampai 85 gram. Berarti kita hanya mencari 35 gram yang senilai dengan uangnya, maka itu sudah cukup untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau cuma 120 juta? Dan cukup 140 juta, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, ada yang kita sebut dengan zakat, infak, dan sedekah. Kalau kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat tidak cukup,
tidak cukup disopnya, tidak cukup angka minimalnya tadi, ataukah belum bisa tahu mengendap, misalnya mungkin kita menjual sesuatu harganya 200 juta pada lebaran haji misalnya, berarti satu tahun belum cukup sampai sekarang, maka belum keluar zakatnya, karena hitungannya itu adalah 1 tahun yang tadi disebut dengan haul, ya, 1 tahun pengendapan. Nah sehingga dikenalnya apa yang disebut dengan zakat atau infak dan sedekah. Kalau tidak cukup disahkan itu atau haulnya, tidak ada zakat harta, maka keluarkan dalam bentuk infak atau sedekah. Berapa jumlahnya? Tidak ada ketetapan jumlahnya. Tidak ada ketetapan jumlahnya. Oh, kasih keluar 1 juta, 2 juta, atau 3 juta, atau 500.000, atau bahkan kita tidak mau kasih keluar, tidak apa-apa. Tetapi kan kita kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan bersedekah. Nah, bersedekah ini satu hal yang mungkin perlu kita selalu ulang-ulang untuk bagaimana kita senantiasa biasakan. Ada program yang sangat unik seperti misalnya disampaikan oleh Syekh Al-Jari Al-Mahmud, mengatakan bahwa biasakan sedekah, terutama sedekah subuh. Setiap mengeluarkan sedekah, apakah itu 1.000 atau 2.000, maka niatkan setiap sedekah itu dengan apa yang engkau inginkan. Atau dalam sebuah hadis disampaikan bahwa dawu, ya, obatlah mardo, ya, mardoku, ya, di antara kalian yang sakit dengan sedekah. Ya. Atau biasa disebut juga belilah kesulitanmu dengan sedekah. Ada beberapa banyak kisah yang sudah masyhur atau sudah sering kita dengar bagaimana keajaiban bersedekah itu yang bisa, ya, mengeluarkan orang dari kesulitan. Ya. Banyak kisah-kisah. Bahkan orang yang mungkin punya kesulitan sekedar dulu, sekedar Kristen. Ada kisah yang salah seorang ustaz kita yang sering memberikan pengarahan kepada kami itu punya pengalaman. Jadi dia didatangi oleh salah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu mengeluh. Dia bilang, Ustaz, saya mau konsultasi sama kita. Kenapa nih? Dia bilang, suami saya itu sepertinya berselingkuh. Berselingkuh dengan seorang janda. Persoalannya apa yang di sana? Dan saya masih punya anak yang masih kecil-kecil. Tolong keluarkan saya. Maka misalnya Ustaz ini mengatakan, ini bisa bukan cerita ya, bisa pengalaman yang dia alami sendiri. Dia bilang begini, ambilkan saya air yang dalam bentuk botol dan dibacakan ayat Al-Ruqyah. Boleh jadi suami ini dipelet atau disantet atau dibaca-bacakan, sehingga dia melihat janda itu bagaikan apa yang tergoda, sehingga istrinya menjadi, ya, muncul kebencian. Itu pertama. Kemudian yang kedua, coba bersedekah kepada kerabatmu, ya, dengan niat bahwa saya bersedekah ini mudah-mudahan suami saya kembali. Dan ini dia lakukan. Tapi satu catatan, kalau datang ke suami kita, jadi mulu-mulu, tambah hari, ya, tambah tidak betah di rumah. Kasih bahasa yang enak supaya dia betah. Baru kasih yang ini. Alhamdulillah, setelah 3 hari dia lakukan itu, suaminya kembali. Allah Akbar. Masya. Apa itu? Selamat tinggal janda. Alhamdulillah. Jadi
Jadi banyak kewajiban-kewajiban ya, sedekah ini. Kalau kita tidak mampu berzakat tadi, ya, zakat harta, maka sedekah kita berbanyak. Saya mau mungkin sekedar memberikan saran untuk saya dan bapak-bapak sekalian. Masih ada waktu ini 4 hari. Ada satu ulama mengatakan 10 malam terakhir itu kalau tidak bisa maksimal, tidak bisa kuat di mungkin tarawih atau mungkin salat lain, karena mungkin kita kerja seharian kita capek. Ya, kemudian yang kedua kita juga kesulitan membaca Quran. Ya, yang ketiga kita juga bersedekah, tidak punya uang yang banyak misalnya yang lebih, maka ada 3 catatan. Bapak sekalian berbahagia. Ini bisa kita amalkan dan gampang diamalkan oleh semua kita. Yang pertama adalah bacalah Qul huwallahu 3 kali. Bacalah Qul huwallahu 3 kali. Yang semua kira-kira. Ya. Nabi mengatakan siapa yang membaca surah Ikhlas Qul huwallahu ahad ini 1 kali, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Quran. Yang sepertiga itu sama dengan hafal. Yang kedua, kalau capek sekali, sholat ini 2 rakaat pada malam itu. 2 kalau tidak bisa ditanggung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah walaupun 1.000. Saya kira 1.000 terlaluan. Ya. Kalau 5.000 ya saya kira bisa semuanya. Ini waktunya. Pertama baca Quran minimal 30, kemudian yang kedua bersedekah 5.000 itu malam yang pertama di depan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya apa tadi? Yang satu. Salat 2 rakaat. Salat minimal 2 rakaat. Saya kira ini sangat gampang. Oleh karena itu siapa melakukan ini dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia akan melakukan lebih baik daripada 1.000 bulan. Oleh karena itu saya mengajak kembali dengan saya dan teman sekalian untuk kita